Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun judul pelajaran kita pada hari ini adalah Indahnya Kebersamaan dengan Jamaah. Adapun poin bahasan kita adalah yang pertama, pengertian sholat berjamaah. Yang kedua, dalil atau dasar hukum sholat berjamaah. Yang ketiga, ketentuan sholat berjamaah. Yang keempat, macam-macam makmum. Yang kelima, tata cara sholat berjamaah. Yang keenam, hikmah sholat berjamaah. Dan yang ketujuh, sikap kecintaan kepada sholat berjamaah. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas poin bahasan pertama sampai keempat. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sekarang kita akan membahas poin yang pertama, yaitu tentang pengertian sholat berjamaah. Anak-anak ibu, apakah ada yang tahu apa itu sholat berjamaah? Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Salah seorang di antaranya menjadi imam, sedangkan yang lain menjadi makmum. Kebalikan dari sholat berjamaah disebut dengan sholat munfarid, yaitu sholat yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Selanjutnya, dalil tentang sholat berjamaah. Adapun dalil tentang sholat berjamaah ini terdapat dalam sebuah hadis yang berbunyi, An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sholatul jama'ati tafdalu ala sholatil fadzi bisab'i wa ishrina darajah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebaikan sholat berjamaah melebihi sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, anak-anak ibu semuanya, dari hadis ini dapat kita pahami bahwa betapa besarnya pahala sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendiri, yaitu sebanyak 27 derajat. Selanjutnya kita akan membahas tentang ketentuan sholat berjamaah. Ketentuan yang pertama yaitu tentang imam. Adapun syarat menjadi imam adalah yang pertama, seorang imam harus berakal sehat.
Yang kedua, seorang imam harus fasih dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, seorang imam lebih tua usianya di antara jamaah yang lain. Kemudian yang keempat, seorang imam paling banyak hafalan surah-surah Al-Qur'annya. Yang kelima, orang yang lebih alim. Alim maksudnya adalah orang yang lebih menguasai ilmu-ilmu agama. Selanjutnya yang keenam, orang yang paling banyak amal solehnya. Kemudian yang ketujuh, jika imamnya laki-laki, makmumnya boleh laki-laki atau wanita. Kemudian yang kedelapan, jika imam wanita, maka makmumnya hanya wanita saja. Kemudian ketentuan berikutnya adalah tentang makmum. Apa saja syarat menjadi makmum? Yang pertama, makmum harus berniat mengikuti imam. Yang kedua, mengetahui segala gerak-geri imam. Yang ketiga, tempat makmum tidak boleh lebih depan dari imam. Yang keempat, tidak boleh mendahului imam. Yang kelima, sholat makmum harus sama dengan imam. Misalnya, sama-sama zuhur atau sama-sama asar, dan sebagainya. Yang keenam, makmum dan imam harus berada di satu tempat. Yang ketujuh, jika imam batal, makmum di belakang imam maju menggantikan imam. Yang kedelapan, jika imam lupa, makmum laki-laki memberitahu dengan mengucapkan subhanallah dan bertepuk tangan untuk makmum wanita. Yang kesembilan, tidak boleh melambatkan gerakan lebih dari 2 rukun. Yang kesepuluh, makmum harus bisa mendengar suara imam. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam makmum. Makmum ada 2 macam. Yang pertama, makmum muwafiq. Apa itu makmum muwafiq? Yaitu makmum yang dapat mengikuti imam secara sempurna dari awal sampai akhir sholat. Yang kedua, makmum masbuk. Makmum masbuk yaitu makmum yang tidak sempat membaca surah Al-Fatihah bersama imam pada rakaat pertama. Artinya makmum tersebut terlambat datang. Rasulullah SAW menjelaskan apa yang harus kita lakukan jika kita menjadi seorang makmum masbuk atau terlambat datang. Kita lihat arti hadis ini. Apabila seseorang di antara kamu datang untuk sholat ketika kami sujud, maka hendaknya kamu sujud. Dan janganlah kamu hitung itu 1 rakaat. Dan barang siapa mendapati ruku bersama imam, maka ia telah mendapat 1 rakaat. Kemudian dalam hadis lain, Rasulullah juga bersabda, bagaimana keadaan imam ketika kamu dapati, hendaklah kamu ikut. Dan apa yang ketinggalan olehmu, hendaknya kamu sempurnakan. Jadi, apabila kita terlambat, kalau kita masih sempat ruku pada rakaat itu, maka rakaatnya terhitung. Namun, apabila kita tidak bisa lagi ruku
bersama imam, maka kita ikuti apa keadaan saat itu. Misalnya, imam dan jamaah yang lain sedang sujud, maka kita takbir dan langsung sujud. Namun, rakaat tersebut tidak terhitung. Nanti, setelah imam dan jamaah yang lain salam, maka kita berdiri lagi untuk menyempurnakan rakaat-rakaat yang tertinggal. Nah, anak-anak ibu semuanya, demikianlah materi kita untuk hari ini. Untuk poin pembahasan berikutnya yaitu tentang tata cara pelaksanaan sholat berjamaah, kemudian bagaimana prakteknya, dan apa hikmahnya, dan bagaimana sikap kita untuk mencintai sholat berjamaah, itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan kali ini, silakan Ananda kerjakan tugas ini di buku tulis PAI dan BP. Terima kasih atas perhatian Ananda semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kepadanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.